Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki rumono tenan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi, itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi apa? Saya dan istighfar. Ini ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka nggak akan ada apa? Siksa. Siksa misalnya bumi diwale, terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi. Dan sekarang secara lahir ya, tentu nggak ada. Ya, tapi kita harus menggarisbawahi, saya ulang-ulang itu secara lahir ya. Karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus. Saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasyaf. Saman saya pikir, sing darani mati, itu hilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Nah kalau roh, jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alayka, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alayka, alaika yang atasnya jeneng. Dan sini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub ambek. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi, tapi napa? Alaika. Alaika berarti khitab. Khitab itu di hadapan Anda. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampai nggak bisa mukasyafa, ya dilatih secara akidah. Itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, ketua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun layang. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya sahabat, sholatu wa salamu wa alaihi wasallam. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya dipakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis caranya ini? Nah juga tak kau dangdut tahu ni. Bahasa Arabnya boleh toroban, toroban wahanat. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodok jadab. Ngeflay apa tuh? Ngono ta ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoke perkara hadirin Nabi. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngeflay, agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih orang tabuannya atau orang itu gak usah bakas ngomong. Soalnya terus asik. Ditanya,
5 tutor itu toroban itu ya, gerakan seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu kalau padahal Anda mengharamkan. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Islami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra ro critane, terus sing ra paham lah sing bebong ngene iki. Jadi akhirnya wis ra paham lah, pokoke nek joget-joget gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama aku paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampai niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Oh iya. Sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji. Bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca Pak, walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hada wa kun zakuni. Sebuti sing sering apa wal baitu ya'lafuna nahnu jiron. Sebutan sederhana itu. Na'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul, sampean tak maknani ya ngono nak jogetem ben tertib ben. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-Batha, ing tanah Batha. Tanah Batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani Batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-Batha ing tanah Batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah Batha na ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, perkara ini omongan di bumi, kok kowe mbok coplok sujud temu, kowe itu maknina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful fatha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifah maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal lagu, wal baitu te baitu ya lagu iku kenal akrab apa baitu anak kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful fatha wa ta'rifuna wasofa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe kene wis ra samel-melo ya. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo ora wis maca iku wis lon-lon wae perkarane salju berarti. Wong kowe ora paham buanter. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing surya-surya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan. Mulana Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabab ma fi bin. Jadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku lha kok maca iku anut. Tapi rasa mbok imani wong kowe ra melok-melok. Mulane napa nek ana maulid teng Solo nek kowe ora ono utur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ilas sibto ini nan sasibu. Lah nek sing maca kowe oleh maknane piye? Wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong lho ben paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong jajal misale di maknane kowe maknane ya Mustofa ke maknane. Wa ilas sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwat.
Karena Nabi zaman ngendikan itu memang 2 kali, kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, ya alim, ya habib. Jadi kan dapat 2. Wah itu sebuah terlarang apa meniwa ilah siptoe nantasibu. Paham ya? Tadi nak dibaan pas kulon. Ya serasa banter-banter. Utawa ya banter tapi ra ro maknane. Iku oleh perkarane. Kok nak ro maknane itu piye? Wa ilah siptoe nantasibu nasaba ma fihi min. Mane. Lah misale walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa. Ya iku abun sing dadi bapak. Jadi mulai riyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi lewat sebab. Sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun napa. Hasan. Iki penting kula.